Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Gaya Kusuma Munte. Saya dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Putra Batam. Pada pagi ini saya akan menjawab jawaban dari kuis Pak Judi Arman dalam mata kuliah Hukum Adat dan Agraria. Adapun pertanyaannya ada sebanyak 3 pertanyaan. Saya akan menjawab secara lisan dalam video ini. Baik, pertanyaannya pertama itu pertanyaannya adalah apa kaitannya hukum agraria dengan hukum adat sehingga mata kuliah ini di program studi Anda di merger atau artinya digabungkan. Jawaban saya yaitu istilah agraria berasal dari bahasa Latin yaitu agri yang berarti tanah atau sebidang tanah. Agrarius berarti pertanian, perladangan, dan pertanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI, agraria adalah urusan pertanahan atau tanah pertanian juga urusan kepemilikan tanah. Pengertian agraria dalam arti sempit adalah bagian dari hukum agrarian dalam arti luas yaitu hukum tanah atau hukum tentang tanah yang mengatur tentang permukaan atau kulit bumi. Pertanyaannya kenapa digabung? Karena hukum agraria merupakan dasar dari hukum adat. Adapun isi dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 mengatur tentang sumber daya alam agraria secara umum, juga mengatur jenis-jenis hak atas tanah. Hak atas tanah yang bersifat tetap yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Berkaitan dengan tanah adat ini, maka pengurus-pengurus yang telah ada akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Hukum tanah adat sangat erat kaitannya dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku di dalam masyarakat adat tersebut. Keseluruhan kaedah hukum yang timbul dan berkembang di dalam pergaulan hidup antara sesama manusia sangat berhubungan erat dengan hubungan antara sesama manusia dan juga yang lain untuk menghindari suatu perselisihan. Hal ini diatur dalam hukum tanah adat. Dari ketentuan-ketentuan hukum ditimbulkan hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan hak-hak yang ada di atas tanah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria merupakan salah satu sumber hukum agraria di Indonesia dan merupakan hukum tanah nasional yang mengatur mengenai pertanahan. Jadi intinya hukum agraria merupakan dasar dalam hukum adat. Karena dalam Undang-Undang Pokok Agraria bukan hanya mengatur tentang air atau alam semesta, tapi juga mengatur salah satunya yang disebut dengan pertanahan. Pertanyaan yang kedua, manfaat mempelajari hukum adat dan agraria. Adapun tujuan dan manfaat mempelajari hukum agraria diantaranya yaitu yang pertama, dapat meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita negara Indonesia. Yang kedua, mengetahui terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur untuk peletakan dasar-dasar, mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Yang ketiga, mengetahui dalam pelaksanaan peletakan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Pertanyaan yang ketiga, apakah masukan Anda terhadap mata kuliah ini? Apakah masih relevan kajiannya terhadap masa modern saat ini? Adapun menurut saya yaitu mata kuliah ini memiliki manfaat penting untuk dikembangkan karena penting untuk mengingat hak-hak dan peninggalan-peninggalan sejarah yang diberlakukan di Indonesia, bukan hanya sebagai pengingat tetapi dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengaturan pertanahan di Indonesia. Kalau menyangkut soal era modern,
Saat ini memang pengaturan tanah adat dipengaruhi oleh masa penjajahan, dan saya berharap kajian untuk masa kedepannya, di mana tetap ada hukum agraria yang mengatur tentang seluruh isi bumi, namun tidak mengatur lagi tentang hukum tanah adat, supaya terciptanya cita-cita negara di mana ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bila mana kita mempunyai tanah, maka tanah tersebut bebas mau kita jadikan apa, dan menjadi milik kita sendiri, dan telah memiliki sertifikat kepemilikan. Baik, demikian jawaban saya terhadap kuis kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan ataupun kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih.